Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang membuat setrum ikan yang berdaya sangat besar. Ini sudah saya pakai teman-teman. Ini sticknya sama apa itu keranjangnya itu. Kemudian ini saklarnya. Ini sudah saya pakai. Ya, ini untuk hasil lele, gabus, nila itu sudah banyak sekali hasilnya. Ini saya bongkar kembali. Kemudian saya mencoba untuk lebih besar dengan mengubah rangkaiannya sehingga tembus untuk belut yang monster-monster itu kena semuanya gitu ya. Ya, sampai pada belut-belut kena ya. Nah, apa aja bahannya, kemudian apa yang diubah? Silakan kalau misalnya bagi pemula atau mohon maaf bagi yang sudah ahli-ahli, saya bukan ngajari, tapi ini agak berbeda rangkaiannya dengan yang sudah ada ya. Sehingga dayanya sangat besar sekali. Yang biasanya kita menggunakan uh, primer sekunder, ini semi ya, semi rangkaiannya saya ubah gitu ya, bisa kita lihat sama-sama ya. Bahannya ini saya beli jadi saja sudah. Ini beli jadi di online, nanti tak tunjukkan. Tidak ada ininya ya, tidak ada ininya, hanya rangkaian antara papan sama pemantik platina ini ya. Ya, ini platina ini harganya 36.000. Jadi ini sudah dicor menggunakan platina itu ya. Ya, platina. Sudah ada, sudah settingan begini ya. 36.000. Ini saya tambahin nanti, tidak saya copot supaya cepat nanti merangkainya itu ya. Ini konektor saya ya. Ini saya tambahin kabel-kabel, ini aslinya saya copot ya. Nanti untuk apa silakan ya. Intinya hanya satu keping platina udah disetting ini dengan papan ini harganya 36.000 ini ya. Terus ini saya beli juga kalau gulung terlalu lama itu ya dan tidak bisa serapi ini. Ini primer sekunder. Ini ada tiga keluaran ini. Ini nanti outputnya, ini negatif, ini positifnya, ya positifnya. Nah, ini 1000 watt. Yang ini saya pilih karena saya ukur menggunakan mikrometer pas juga ini. Ini kabelnya sangat besar. Ini 1,85 itu 4 lapis. Kemudian yang satunya lagi ini itu adalah 0,8 itu 8 lapis. Ini 1000 watt. Ya, 1000 watt. Bahannya cuma 3. Terus berikutnya adalah kondensor. Kondensor itu murah teman-teman. Ini saya pakai yang lokal saja harganya 4 ribuan ini. Saya pakai 9. Karena saya coba sama ternyata. Ini yang ori satu ini. Saya coba saya bedanya apa sih antara ori dengan tidak itu ya. Jadi yang ori insya Allah hanya pada ketahanan atau awetnya saja lah gitu ya. Ya, hanya awetnya ya. Ini harganya mahal 65 ya. Saya coba sama aja lah. Sehingga cari yang biasa aja. Ini semuanya 9. Saya setting ini. Yang bodinya saya jadikan satu. Kemudian yang outputnya saya jadikan satu juga ini. Ya nanti ada 2 keluaran ini ya. Nah begini. Nah kenapa kok pakai kondensor? Karena sudah saya coba sebelumnya itu ya. Sebelumnya itu. Sudah percobaan banyak sekali saya. Saya gunakan yang milar. Dengan nilai yang sama dengan sekian banyak kapasitor ini hasilnya kurang memuaskan. Ya, ini saya sambung-sambung milar 400 volt ini ya. Ya, banyak sekali ada yang 2,2 dan 1,2 segandeng ya. Kemudian saya menggunakan juga nih banyak sekali, jadi bukan saya tidak percobaan itu ya. Saya ganti 6 mikro. Saya ganti berapa aja sudah ya. Sebagai pengganti kondensor yang jumlahnya banyak. Ini 8 mikro. Nah, 8 mikro. Saya ganti lagi. Ada yang 10 mikro. Banyak, saya sampai paralel ini 2,5 mikro. Hasilnya sangat tidak memuaskan. Tetap yang paling sempurna menggunakan kondensor. Ya, kondensor. Banyak teman-teman, ini percobaan saya. Saya ganti-ganti semuanya dengan nilai yang berbeda-beda ya. Nah, berbeda-beda. Hasilnya yang paling sempurna adalah pakai kondensor. Nah, dari ketiga alat ini, kondensor, kemudian koilnya, kemudian papannya, kita rangkai nanti. Nah, rangkaiannya seperti apa?
Sebelum kita rakit nanti kita sama-sama kita buktikan hasilnya seperti apa gitu ya. Ya, hasilnya seperti apa. Nih. Nah, ini teman-teman. Ya, ini adalah platinanya. Kuilnya, rangkaian kuilnya ini posisinya seperti ini. Jadi primer satunya disambung dengan sekunder. Walaupun model dari apa itu setrum ikan itu banyak sekali, ini hanya salah satu saja gitu ya. Ya salah satu. Bagaimana rangkaiannya gitu ya? Rangkaiannya platina ini dapat positif ini. Ah, gini. Kemudian negatifnya itu diputus. Ini dapat positif juga. Ini platinanya. Nah, langsung sambung ke sini. Nah, gini. Ya. Jadi ini positif cuma diputus lewat platina. Negatifnya dapat saklarnya yang kita pegang. Nih, supaya kita tidak memutus nyambung tegangan induksi yang besar. Nah, tak tambahin ya. Apa ini? Ini relay. Relaynya ini yang saya punya ini. Kebetulan ini sisa-sisa relay ini ya. Ini relay 12 volt ya. Kakinya kok banyak, kakinya 4 boleh, 5 boleh. Atau teman-teman bisa pakai yang relaynya lampu 30 ampere bisa. Nanti tak tunjukkan di mana belinya. Ini harganya 8.000 ya. Ini 30 ampere. Bisa 4 kaki, bisa 5 kaki. Kebetulan saya punya yang ini ya, saya pasang yang ini gitu ya. Ya enggak apa-apa, relay apa aja bisa ya. Supaya apa? Supaya tangan kita enggak cenderung kena setrum nanti ya. Saklar ini kita sambung ke ini tempatnya relaynya. Ini waktu apa itu? Normal close, normal on-nya di sini. Ini kita sambung min-nya ke sini. Nah, min-nya ke sini ya. Begini. Jangan lupa kumparan relay harus dapat tegangan min. Ya, kita sambung begini ya. Ini kita sambung. Yang merah-merah itu sambungan. Seperti itu. Nah, plusnya dapat mana gitu ya? Plusnya langsung dapat aki. Plusnya langsung dapat aki nih. Ini plusnya dapat aki. Nah, gini. Ya. Dapat aki yang ini tadi. Begini teman-teman ya. Ini rangkaiannya ya. Jadi ketika nanti saklar ditutup, relay nyambung ini dapat plus kaki ini pindah ke sini, dapat min, maka ketarik ini ya. Pertama nyambung dia, lepas, nyambung lagi, lepas lagi begitu ya. Nah yang cukup menarik teman-teman, outputnya itu seharusnya adalah ini. 1, 2, sekundernya sebagai outputnya. Ini sekundernya. Nah ini ikan gabus, ikan lele, ikan nila oke lah. Tetapi ketika untuk yang agak dalam, 1 meter, kemudian untuk belut itu masalahnya terhalang tanah, perantaranya tanah itu ya. Jadi harus tegangan besar. Ini tidak bisa teman-teman ya. Tidak bisa. Terus mana nanti sebagai outputnya gitu ya. Outputnya kalau ini betul-betul sekunder, outputnya adalah ini. Ini. Ke sana. Sama ini. Satunya adalah sebagai jaringnya, satunya adalah sebagai sticknya. Seperti itu. Ini tegangannya sekitar 100 200. Nah kita coba ya, kita coba. Kemarin sampai 250 volt ini tegangannya. Ya, 250 volt. Yang antara ini dengan ini ya. Ini tembus teman-teman ya. Belut apa saja sudah sampai 1 meter langsung tebal ya. Ya, untuk arahnya dari sini sama sini. Nanti kita langsung coba rangkaikan ini sama-sama ya, sama-sama. Oke. Terus kondensornya dipasang di mana itu ya? Kondensornya adalah di sini. Di sini. Ini saya 9 buah. Ini saya pakai kapasitor, pakai apa itu?
milar, hasilnya tidak sempurna. Tetap yang paling bagus adalah pakai kondensor. Tidak tahu apa ini penyebabnya apa, yang jelas tidak salah teman-teman yang sudah senior-senior itu, beliau-beliau menggunakan kondensor ya. Artinya tidak ada gantinya yang lebih bagus daripada kondensor. Sangat kuat sekali ini ya. Ya, sangat kuat sekali. Nah, begini teman-teman rangkaiannya. Jadi alatnya hanya 3 aslinya, cuma ditambahi relay ndak pun ndak masalah itu ya. Ndak ada ini ndak masalah juga ya. Oke, sekarang kita rangkai ya, kita rangkai satu persatu. Ini kita akan taruh begini. Ini sudah tak kasih lubang teman-teman. Ya, kita pakai crack ini aja ya. Nah, pakai ini, pakai tali ini sangat kuat sekali itu ya. Ya, kita ikat nanti, terus kita solder. Gampang sekali merangkainya. Ya, tinggal masukkan ini ya. Masukkan sini. Ya, ditata begini. Oke. Tinggal motongi teman-teman ya. Selesai sudah. Ya. Posisi antara kern, antara yang tengah ini dengan platinanya, dengan penariknya ini harus mepet seperti itu ya. Ya, mepet seperti itu ya. Seperti ini. Oke. Ini adalah lilitan paling akhir. Yang ini. Nih, paling akhir ini. Nah, ini nih, paling akhir ini. Itu adalah ini. Ini output. Output. Ini adalah main, ada keterangan sudah itu. Yang ini adalah plusnya. Plusnya. Nah, plusnya nanti ini jadi outputnya untuk urusan belut dan kedalaman 1 meter lebih itu, wah, tembus tebal lah ya. Ini sudah saya coba semuanya ya. Oke, kita rangkai sekarang. Ini adalah outputnya. Kita masukkan ke output. Nah, ini outputnya. Oke, outputnya ini konektornya teman-teman ya. Nah, taruh sini. Outputnya 2 ini ya, 2 ini. Oke, sambung sudah. Ini output, nanti outputnya 2 ini teman-teman ya. Ini outputnya ini ya. Nah, ini outputnya. Nah, sekarang positif, positif ini sambung positif. Yang ini sambung positifnya ini positif. Ya, sambung positifnya ya. Nah, ini teman-teman sudah tersambung ini positifnya. Oke. Positif dapat output juga. Nah, langsung disambung sama ini yang positif. Ini tidak punya lagi, habis saya ya, negatif tak pakai positif ini ya. Oke, positif dapat yang sini tadi itu, kemudian dapat yang platina satunya, dapat yang positif. Kemudian negatifnya, nah ini negatifnya ini. Negatifnya kabelnya ini dapat relay yang normal open. Nah, gini ya. Nah, sini. Ini saya bongkar sudah jadi teman-teman ya, biar teman-teman tahu nanti kalau ingin bikin caranya begini ya. Dan hasilnya dijamin sudah. Ya, dijamin. Karena saya udah dapat kemarin ya. Ya, udah saya coba beneran. Oke. Ya, udah nyambung yang ini. Ya. Positif dapat tuh sama output, dapat relay, negatifnya ini keluarannya. Nah, sekarang ini baterainya. Aki negatif ini. Ya. Aki negatif,
itu diputus lewat saklar. Aki negatif lewat saklar. Nah, sekarang saklarnya dulu. Ini harus masuk ke sini, ini saklarnya gitu ya. Masukkan sini sebagai saklar. Kemudian relay harus mendapat positifnya aki langsung. Ya, positif aki langsung. Ini saya sambung. Ini relaynya yang ini. Ini harus dapat positif langsung yang ini ya. Nah, ini positif, ini negatifnya. Ini lilitannya, lilitan teman-teman ya. Ya, lilitannya. Nah, ini langsung. Nih. Selesai sudah. Nah, sekarang inilah apa itu? Saklarnya. Saklar ini kabelnya ada 2. Saklarnya bebas, pakai saklar tekan boleh, pakai saklar gini modifikasi ini boleh. Mana yang enak ya? Nah, ini adalah kabel saklarnya. Ya, kabel saklarnya. Satunya masuk sini. Nah, sini satunya langsung masuk relay ya. Sudah jadi nih. Tinggal kita coba langsung ya. Ya, ini saklar. Satunya dimasukkan ke yang negatif ini ya. Nih. Udah selesai. Ya. Beginilah teman-teman rangkaiannya. Positif dapat relay, dapat platina bukan relay, platina. Satunya ini positifnya, ini langsung ke aki. Ya, ke aki. Ini posisinya ya. Ini outputnya ada 2. Output positif sama keluaran tadi itu ya. Ya, sama keluaran. Ini sekundernya. Ini semi primer gitu ya. Bukan primer murni ya, tapi hasilnya luar biasa besar ya. Hanya begini ya. Ya, hanya begini. Kemudian yang ini output nanti kita pakai ke lampu. Sebelumnya teman-teman, nah kita masang ini. Ya, kita masang ini. Dah, ini tidak ada duanya sudah. Diganti apapun tidak bisa, harus pakai kondensor ya. Pakai apa kapasitor pakai tidak bisa ya. Kita sambung. Saya naruhnya di sini teman-teman. Nah, kita taruh di sini aja. Ya, taruh sini. Yang ini adalah dapat sini. Yang satunya ini dapat sini. Ya, dapat 2 sini. Ini dapat sini, ini dapat sini. Kita masukkan ya. Hanya begitu ya. Hanya begitu. Oke. Ya, terpaksa kita buka teman-teman ya. Ya, kita buka kembali untuk masang kondensor. Kalau tanpa kondensor gimana? Tidak akan ada setrumnya. Setrumnya habis pada apa itu? Platinanya. Setrumnya habis pada platinanya. Nah, ini masukkan ke sini teman-teman. Oke, selesai sudah. Nanti satunya masukkan kembali. Nah, ini bagi teman-teman yang suka mencari ikan, silakan ya. Karena di tempat saya tidak boleh teman-teman. Jadi saya harus mencari, membuktikan di tempat yang lain. Dah, tinggal satunya lagi nih, kita buka juga ini. Yang ini untuk masukkan kondensor. Oke. Ya, dah. Selesai teman-teman. Nah, ini tidak bisa dibaut. Kurang panjang, kita kasih lem aja. Sangat kuat juga ini, ya.
Kita lem kayu dengan kayu, ini pakai lem G ya. Hasilnya juga wah, sangat-sangat lengket sekali teman-teman ya. Nih. Ya, sempurna sekali. Sekarang tinggal nyoba. Kita pasang lampu dulu. Nih, ya, ke sini. Ini 100 watt. Oke, kita coba dulu sekarang ke voltmeter. Ya, ke voltmeter ini. Ini dengan skala 250. Nanti kita lihat itu 250. Jarumnya nanti sampai angka berapa? Ini AC. Ya, 250 AC. Kita lihat sama-sama nanti. Ini kabelnya ya. Ini tidak ada rekayasa karena udah betul-betul saya dapatkan monster-monster di kedalaman 1 meter ini ya. Makanya saya bongkar ini biar teman-teman tahu. Inilah posisinya. Ini tadi keluaran dari kondensor masuk ke salah satu kaki platina, yang satunya lagi yang ini. Nah, ini juga masuk ke platina satunya. Sudah, hanya itu saja ya. Persis sama dengan ini. Sama dengan ini. Nah, yang diubah yang mana? Ini yang diubah. Biasanya outputnya adalah ini. Ini sekunder output, sekarang tidak. Dari induktansi dirinya sendiri ya, induktansi diri ini ya. Dari primer sama sekunder ujungnya. Jadi ini kayak satu primer, ini kan satu lilitan ini ya. Ya, satu lilitan nyambung jadi satu. Jadi ini dikatakan ya primer sajalah gitu ya. Tapi hasilnya luar biasa besar. Kita lihat tegangannya sekarang. Ya, tegangannya dulu. Ini kebetulan saya pakai aki yang 5 ampere, cuma kemarin ya namanya 5 ampere cepat habis itu ya. Tapi 12 volt. Ya cepat habis. Kalau kita pakai 10 atau 20 ampere, wow, cakep itu ya. Ya, cakep. Oke. Ini saklar nanti ya. Kita hidupin nanti ini. Saklarnya ini. Saklarnya tidak nyetrum, kenapa? Karena dilewatkan pada relay. Kalau tidak dilewatkan relay, ada strum dikit-dikit nanti masuk ke kita gitu ya. Oke. Kita cek teman-teman sampai angka berapa itu ya. Ya. Angka berapa. Oke, yuk. Biar kelihatan, kelihatan sudah ya. Ntar, ini agak tinggi nih ya. Oke, saya hidupin. Lihat nanti percikan di platina juga habis karena ada 9 kondensor. Sampai berapa volt itu? Ayo, mulai nih. Mulai. Wush. 225 volt. Hampir 250 volt. Itulah yang membuat belut-belut di dasar itu langsung keluar ya. Termasuk sing gabus-gabus di dalam lele khususnya itu gede-gede, tebal juga ya. Ya, 225. Ya. 225 volt. Ini skalanya 250. Bisa kita lihat sama-sama ya. Nih. Itu hasilnya teman-teman. Kalau kurang kuat, lupa tadi. Silakan di setel ini ya. Kalau ingin setrumnya besar, silakan dikencengi ini. Ini dikenceng ini. Jadi malah dia saling menekan ini menekan sekali ya. Kalau ingin strumnya besar di air ya. Tapi kalau nanti ini yang ini kendor, tegangannya besar emang, tapi nanti ketika masuk ke air drop dia. Ya, drop. Ini dikencengin. Dikencengin tidak akan berkurang nanti ya. Tegangannya berapa tetap itu ya. Ya. Bisa kita lihat itu 225 volt. Nah, sekarang kita coba pakai lampu. Kita coba pakai lampu sekarang. Ini lampu 100 watt ya. 100 watt dengan tegangan 225 tadi. Kita lihat nyalanya. Ya. Sangat terang sekali itu. Ini siang hari, macam malam hari sangat terang itu ya. Ya. Oke, itu hasilnya. Kalau kurang terang lagi nanti silakan ini diatur sampai nanti paling terang ya, paling terang. Gampang sekali ngaturnya ya.
kemarin sempat sampai 250 volt hasilnya ya. Ya, 250 volt begitu ya. Oke. Nah, ini nyoba teman-teman. Nyoba saya kencengi nih. Saya kencengi. Saya tambahi kenceng lagi gitu ya. Hasilnya lebih terang lagi. Ya. Berarti ini arusnya lebih besar. Nah, lebih besar lagi ya. Jadi ini silakan nanti atur sendiri sampai terang. Kadang tegangannya besar, tapi lampunya kecil nyalanya itu ya. Kenapa arusnya kecil? Yang dibutuhkan adalah arus. Tegangan penting, tapi yang paling penting adalah arusnya gitu ya. Artinya nyalanya paling terang, makanya dua-duanya penting ini ya. Satu adalah ngecek tegangan menggunakan voltmeter, satu ngecek arusnya pakai sebetulnya pakai ampermeter gitu ya. Cuma saya enggak punya ini. Ampermeter AC itu ya. Cukup pakai lampu ya. Lampu yang paling terang yang mana gitu ya. Ya, setelannya diatur sendiri ya. Ini terang sekali nih ya. Jadi kita kencengi makin terang, otomatis itu arusnya makin besar. Tambah lagi, kita lihat lagi. Wow, tambah lagi ya. Nah, itu teman-teman ya. Oke, sementara itu, nah sebelumnya inilah pembelian saya. Jadi bahannya cuma ada 3 saja. Yang pertama adalah saya platinanya tadi itu beli jadi sudah 36.500, itu alamatnya. Koilnya juga beli jadi saya. Kenapa saya tidak beli jadi satu paket gitu ya? Karena teman saya beli satu paket itu hasilnya kurang memuaskan. Karena yang diceritakan kawatnya ukuran sekian-sekian, ternyata setelah diukur beda itu ya. Nah ini ternyata setelah datang saya ukur benar ya. 1,854 lapis, 0,8 8 lapis. Cuma ininya ukurannya bener, cuma lapisnya tidak bisa ngecek saya ya. Panjangnya 11 cm ini. Harganya 175. Silakan teman-teman bisa browsing yang lebih murah dari saya ini ya. Di marketplace mana aja ya, silakan ya. Cuma ngerangkainya seperti itu tadi ya. Kemudian kondensor itu cuma 4.250. Saya ambil 9 itu. Totalnya 38. Kalau saya jumlah 3 itu ya sekitar 250.000 lah. Bisa jadi 1000 watt yang dayanya luar biasa besar yang ini ya. Ya ini besar sekali ya. Kalau pengen relay, tidak dikasih ini pun tidak masalah. Jadi tanpa relay yang ini tidak masalah teman-teman ya. Aman ini ya. Jadi tanpa pakai ini aman. Oke. Tapi kalau misalnya mau pakai, monggo. Kenapa? Lebih aman di tangan itu ya. Nah ini nih. Lebih aman di tangan. Relaynya tadi itu bebas. Yang saya sebutkan ini seperti ini harganya 8.000 kaki 5 ya. Lebih praktis itu ya. Ini beli di Shopee. Jadi totalnya kalau pakai delay jadi 250, 8.000 sudah 1000 watt dan tenaganya luar biasa besar ya. Kemudian banyak teman-teman ya, loh seandainya saya beli di Shopee ongkosnya berapa gitu ya. Mohon maaf, saya selalu ketika beli di marketplace, baik di Shopee atau yang lain itu ya, selalu saya pakai yang gratis ongkir ya. Selama ini saya gratis ongkir ya. Jadi tidak pakai biaya untuk kirim ya. Oke teman-teman. Jadi itu yang bisa saya rekom untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.